Bab 1130. 8 Raja Mayat Sekte. Saat tawa Tuosen bergema, seluruh dunia berubah warna. Lautan darah yang tak berujung mulai mengamuk dan mengeluarkan raungan marah. Rambut merah Tuosen tergerai saat dia merobek langit sekali lagi dengan senyuman garang. Retakan di langit terbuka, membuatnya beberapa kali lebih besar. Sekilas, ia tampak melintasi seluruh langit. Ini seperti selembar kain yang dirobek bagian tengahnya dan dibagi menjadi dua bagian. Saat ini, para penggarap di lautan darah menyerbu ke langit. Di bawah komando Tuosen, mereka masuk ke dalam celah dan memasuki kehampaan. Tangan kanan Tuosen terulur ke belakang dan lautan darah mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan surga. Seolah-olah kekuatan yang tak terbayangkan telah muncul, dan lautan darah yang tak berujung naik ke udara dan melesat menuju celah di langit. Saat lautan darah bergerak, ia berubah menjadi naga darah kuno raksasa yang cukup besar untuk menutupi langit. Ia bergegas menuju celah bersama para penggarap kuno. Ketika sejumlah besar penggarap kuno masuk ke dalam kehampaan, mandi darah dimulai. Semua ini karena satu hal yang dikatakan Tuosen ketika mereka keluar dari celah. Saya ingin tanah dewa kuno ini dipenuhi dengan aroma darah. Tak satu pun dari para penggarap kuno ini yang lemah, tetapi mereka semua memiliki segel Tuosen di dalamnya, sehingga mereka tidak dapat menampilkan kekuatan penuh mereka. Bagaimanapun, Tuosen memiliki banyak segel yang perlu ditransfer ke para petani ini. Seringkali, diperlukan banyak pembudidaya untuk satu segel, dan tidak banyak yang dapat menahan satu segel sendirian. Namun, dalam lebih dari 1000 tahun terakhir, segelnya terus melemah. Tuosen pulih semakin cepat, sehingga segel di tubuhnya melemah. Bersamaan dengan itu, segel yang dia tempatkan pada para penggarap kuno juga melemah. Hasilnya, mereka jauh lebih kuat daripada saat pertama kali Wang Lin datang ke sini. Kekosongan itu dipenuhi bayangan merah. Para pembudidaya kuno yang keluar dari lautan darah seperti naga yang keluar dari laut. Mata mereka dipenuhi rasa haus darah dan ketenangan mutlak. Mereka memulai pembantaian dalam kehampaan sesuai perintah Tuosen. Selama mereka bertemu dengan seorang kultivator, tidak peduli dari sisi mana mereka berasal, mereka semua adalah mangsa para kultivator kuno berjubah merah. Jika hanya mereka saja, mustahil memulai pertumpahan darah di ruang hampa yang dipenuhi oleh para kultivator. Namun, naga darah itu memiliki mantra yang menghancurkan bumi, dan kemunculannya menyebabkan kekosongan dipenuhi dengan tekanan yang tak terbatas. Tubuh besar naga darah itu memiliki panjang 100.000 kaki dan sangat megah. Jika seseorang terlalu dekat, mereka akan gemetar hanya dengan melihatnya. Penggarap seperti semut. Saat naga darah itu meraung, ia bergerak melalui kehampaan. Setiap kali ia bergerak, cahaya darah akan berkedip dan menerangi kehampaan saat dentuman sonik bergema. Ia tidak perlu menggunakan mantra apapun, karena ia bergerak dengan kecepatan yang tak terbayangkan dan semua penggarap sebelumnya akan mati begitu saja. Pada saat ini, sekelompok penggarap mayat sekte sedang mengepung seorang penggarap kuno berjubah merah ketika cahaya merah yang mengerikan muncul di kejauhan. Sebelum ada yang bisa bereaksi, embusan angin menyebabkan para penggarap ini menjadi tidak stabil dan terhuyung mundur beberapa langkah. Saat ini, kepala naga merah raksasa muncul di cakrawala. Tidak ada yang bisa melihat wajahnya dengan jelas, karena terlalu cepat. Saat murid para pembudidaya ini menyusut, kepala raksasa itu tiba.
Para penggarap di depan bahkan tidak bisa mengelak sebelum kepala naga itu menabrak mereka. Mereka tiba-tiba merasa seperti dihantam oleh planet budidaya, dan tubuh mereka meledak menjadi tumpukan daging. Lalu mereka meledak sekali lagi menjadi kabut darah. Bahkan jiwa asal mereka tidak dapat melarikan diri sama sekali dan ditarik ke dalam naga darah melalui kekuatan misterius. Para pembudidaya yang tersisa hendak menghindar, tetapi cahaya darah memenuhi pandangan mereka. Kepala naga raksasa menyapu mereka, dan pada saat yang sama, tubuh raksasa naga muncul di depan mata semua pembudidaya. Ini adalah hal terakhir yang mereka lihat dalam hidup mereka. Saat tubuh naga menyapu, semua pembudidaya di daerah itu mati. Meskipun semua ini terdengar lambat, hanya butuh 3 napas waktu. Ledakan sonik yang tertinggal di belakang naga hanya terjadi setelah area ini dipenuhi kabut darah. Bukan hanya para penggarap dari sekte mayat, tidak ada satupun pembudidaya yang bertemu dengan naga darah yang selamat. Tubuh mereka semua runtuh, dan jiwa asal mereka diserap oleh naga darah. Naga darah itu menyapu tepi kehampaan dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Lebih dari 1000 petani telah mati karenanya. Tubuhnya lebih panjang dari 100.000 kaki dan mengeluarkan tekanan yang mengejutkan. Ia merenung sedikit sebelum mengeluarkan suara gemuruh dan menyerbu ke area dalam. Itu sangat cepat, Anda hanya bisa melihat kilatan cahaya darah, tetapi tidak mungkin untuk melihat naga itu dengan jelas. Jauh di dalam kehampaan, 8 raja dari sekte mayat terbang melalui kehampaan sebagai 8 sinar cahaya. Mereka mengejar 4 penggarap kuno. Betapapun kerasnya mereka berusaha melarikan diri, mereka tidak bisa lepas dari kejaran 8 orang ini. Kedelapan raja dari sekte mayat semuanya tampak memiliki usia yang berbeda-beda, namun tanpa kecuali, mereka semua memiliki ekspresi dingin dan wajah mereka pucat pasi, seolah-olah mereka adalah orang mati. Namun, kekuatan yang mereka ungkapkan sungguh menakjubkan. Sepanjang perjalanan, mereka berdelapan tidak berpisah. Setiap kali mereka bertemu dengan para penggarap kuno segera disegel dan ditangkap oleh mereka 8. Saat ini, 4 penggarap kuno yang melarikan diri tidak berlari lama sebelum tubuh mereka mulai bergerak dan melambat. Pada akhirnya, salah satu dari 8 raja melambaikan lengan baju mereka dan hendak mengumpulkan keempat pembudidaya kuno ini. Namun, pada saat ini, lampu merah darah menutupi kekosongan. Ekspresi mereka segera berubah dan mereka melihat ke atas. Dengan tingkat budidaya mereka, mereka secara alami melihat naga darah raksasa datang ke arah mereka. Naga darah ini terlalu besar, bahkan untuk 8 orang ini, dan pupil mereka mengecil saat melihatnya. Seorang lelaki tua berambut ungu dengan cepat berteriak, "Atur formasi mayat keempat." Kedelapannya tak segan-segan turun dan membentuk segel. 8 dari mereka bergerak pada saat yang sama dan energi dingin tiba-tiba muncul. Energi dingin ini meningkat pesat dan dengan cepat membentuk bongkahan es hitam. Kristal es itu tumbuh dan berkembang, dan dalam sekejap mata, ia berubah menjadi raksasa es yang tingginya lebih dari 1000 kaki. Saat raksasa itu terbentuk, 8 orang di dalam perutnya tiba-tiba bergerak. 1 orang tetap berada di perut, 1 ke lengan kiri, 1 ke lengan kanan, 2 ke kaki, 1 ke dada, dan 2 orang terakhir ke kepala untuk menjadi mata raksasa. Saat ini, mata raksasa itu mengeluarkan cahaya hantu seolah-olah dia telah terbangun. Kekuatan yang tak terlukiskan muncul dari raksasa ini. Pada saat ini,
naga darah bersiul melalui kehampaan dan langsung menabrak raksasa es. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Suara yang menggetarkan surga bergema di tempat ini sebagai pusatnya dan mengejutkan semua penggarap di sini. Pada saat ini, semua penggarap di dalam kehampaan merasakan getaran ini dan memandang dengan tatapan ketakutan. Naga darah dan raksasa es bertabrakan. Raksasa es itu membuka tangannya dan memegang mulut naga itu. Raksasa es itu terpaksa mundur sejauh 10.000 kaki. Suara letupan bergema dan sejumlah besar retakan muncul di raksasa es itu. Dua orang yang berpelukan terbatuk-batuk darah, namun ekspresi mereka menjadi lebih ganas. Sambil mengeluarkan suara gemuruh, kaki kanan raksasa es itu mundur selangkah dan sejumlah besar es jatuh. Namun, kakinya tidak roboh, itu benar-benar menghentikan naga itu untuk mendorongnya kembali. Saat ketika kedelapan orang di dalam membentuk segel dan mengeluarkan suara gemuruh, kekuatan yang kuat keluar dari raksasa es itu. Raksasa es itu meraih kepala naga itu dan tanpa ampun melemparkannya ke samping. Naga darah itu mengeluarkan raungan segera setelah dilempar. Namun, naga itu tidak berhenti, ia menyapukan ekornya langsung ke arah raksasa es itu. Gemuruh menggelegar bergema sekali lagi dan bahkan lebih banyak retakan muncul di raksasa es itu. Naga darah itu melambaikan kepalanya. Meski dalam jarak sedekat itu, ia masih mampu mencapai kecepatan yang sama seperti sebelumnya. Ia menyerang dan menabrak raksasa es itu. Gemuruh yang mengguncang surga terus berlanjut dan semakin banyak es yang berjatuhan. Ekspresi 8 orang di dalamnya menjadi lebih suram. Tepat pada saat ini, mata lelaki tua di bagian perut mengeluarkan cahaya hantu dan dia berteriak, "Atur formasi mayat ketiga." Suaranya bergema di dalam raksasa es dan memasuki telinga 7 petani yang tersisa. Tepat pada saat ini, naga darah itu menghantam raksasa es itu lagi dan raksasa es itu terbang kembali seperti layang-layang yang talinya putus. Kepala naga itu berantakan, sudah jelas bahwa tabrakan terus-menerus ini sulit untuk ditanggungnya. Namun, mata naga ganas itu berwarna merah dan menyerang sekali lagi. Seolah-olah ia tidak akan menyerah sampai raksasa es ini runtuh. Raksasa es yang terlempar ke belakang melipat tangannya dan meringkuk di lutut sehingga seluruh tubuhnya seperti bola. Es dengan cepat menyatu, dan hanya butuh sekejap untuk berubah dari formasi mayat keempat menjadi formasi mayat ketiga. Apa yang muncul di hadapan naga darah bukan lagi raksasa es melainkan bola es raksasa. Yang menakutkan adalah ujung tajam yang tak terhitung jumlahnya yang muncul di bola es. Mereka memancarkan cahaya biru tua dan sepertinya mengandung racun yang kuat. Pada saat ini, Wang Lin memiliki ekspresi suram saat dia bergerak melewati kehampaan. Ada 3 penggarap kuno berbaju merah dengan tatapan dingin mengejarnya. Bab 1131. Saat naga darah menyerang, bola es tidak lagi mundur. Di bawah kendali 8 raja dari Sekte Mayat, bola es menyerang naga darah. Keduanya semakin dekat dan dekat. Dalam sekejap mata, mereka bertabrakan. Gemuruh menggelegar bergema di langit. Saat bola es bertabrakan dengan naga, seolah-olah bola es itu bertabrakan dengan planet budidaya. Itu segera hancur dan meledak menjadi 8 bagian. Namun, saat itu meledak, kekuatan dahsyat datang dari ledakan dan bertabrakan dengan kepala naga darah. Mengaum. Naga darah itu mengeluarkan raungan kesakitan yang luar biasa.
Tubuh raksasanya bergetar dan mundur dengan cepat. Tubuhnya awalnya terbuat dari darah dan berwarna merah darah. Namun, saat ini cahaya hantu muncul di sekujur tubuhnya. Suara berderak bergema dimanapun cahaya hantu itu lewat, seolah-olah naga darah ini akan tersegel sepenuhnya. Naga itu dengan cepat melarikan diri saat aumannya yang menyakitkan masih bergema. 8 bongkahan es gelap yang terpisah dari bola es dengan cepat meleleh, menampakkan 8 raja. Namun, ketika bongkahan es ketujuh mencair, retakan muncul di dahi pria paruh baya itu. Retakan itu segera meluas ke seluruh tubuhnya seolah-olah dia terbelah dua. Dalam sekejap, tubuhnya roboh dan energi dingin keluar. Energi itu mengambil bentuk manusia dan diam-diam memandang 7 orang di sekitarnya. Tubuh ini tidak dapat menahan kekuatan barusan. Saat dia berbicara, seorang lelaki tua di antara 7 orang lainnya mengulurkan tangan ke kehampaan dan celah pada ruang penyimpanan muncul. Peti mati ungu dengan pola ukiran di atasnya segera terbang keluar. Sosok yang dibentuk oleh energi dingin menembus peti mati dan masuk ke dalam. Sesaat kemudian, tutup peti mati terbuka dan seorang anak laki-laki berusia sekitar 7 atau 8 tahun perlahan-lahan duduk. Setelah anak laki-laki itu bangun, dia menggerakkan tubuhnya lalu mengangguk ke arah 7 orang di sampingnya. Orang tua yang mengeluarkan peti mati itu berkata dengan tegas, "Kejar." 8 dari mereka tidak ragu-ragu untuk berubah menjadi sinar cahaya dan mengejar naga darah. Adapun Wang Lin, dia mengikuti riak darah dan menyerang sumbernya. Namun, ketika dia tiba, tidak ada apapun di sana selain jejak fluktuasi mengerikan yang mengisyaratkan bahwa pertempuran sengit telah terjadi di sini. Wang Lin tidak tinggal terlalu lama dan dengan cepat mengubah arah. Sebelum dia bergerak sangat cepat, dia tiba-tiba merasakan riak yang meluas tanpa henti di dalam kehampaan ini. Getaran ini tidak familiar bagi orang lain, tetapi Wang Lin dengan jelas ingat bahwa kehampaan telah bergetar seperti ini ketika Tuo Shen melangkah keluar dari lautan darah di masa lalu. Getarannya dengan cepat menghilang, tetapi lebih dari 100 aura menakutkan muncul. Kulit kepala Wang Lin terasa mati rasa dan dia dengan cepat lari dari tempat aura mengerikan itu berasal. Namun, pada saat ini, 3 sinar cahaya muncul dari kehampaan. Mereka segera melihat Wang Lin dan mengejarnya. Ketiga bayangan merah ini semuanya adalah kultivator kuno. 2 di antaranya berada pada tahap awal pembersih nirwana. Orang terakhir memiliki tingkat kultivasi tertinggi, puncak pembersih nirwana, hanya selangkah lagi dari penghancur nirwana. Wang Lin meraih kekosongan dengan tangan kanannya. Dia mengeluarkan jimat kuning dari ruang penyimpanannya dan meletakkannya di dadanya. Angin puyuh mengelilingi tubuhnya dan dia menghilang di kejauhan. Dia segera menciptakan celah antara dia dan mereka. Ekspresi Wang Lin muram. Dia tahu bahwa banyak pembudidaya kuno telah dibebaskan ketika lautan darah terbuka. Tingkat budidaya para kultivator kuno ini seperti surga dan neraka dibandingkan sebelumnya, itu benar-benar tidak masuk akal. Namun, memikirkan bagaimana hal ini melibatkan Tuo Shen, itu bukanlah sesuatu yang bisa dipahami Wang Lin. Tuo Shen akan segera keluar, saat Wang Lin terbang, ratusan ide melintas di kepalanya. Perasaan ilahi menyebar di belakangnya dan dia segera mengerutkan kening. Para pembudidaya kuno telah menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui dan kecepatan mereka meningkat pesat. Meskipun jarak antara mereka dan Wang Lin masih bertambah, mereka masih mengejarnya. 2 pembersih nirvana tahap awal,
pembersih nirvana puncak. Setelah beberapa saat, niat membunuh muncul di mata Wang Lin. Jika ini terus berlanjut dan dia bertemu dengan lebih banyak penggarap kuno di depan, dia akan berada dalam bahaya serangan menjepit. Setelah memindai area itu dengan akal ilahi, mata Wang Lin berbinar dan dia tiba-tiba berhenti. Dia berbalik, tangannya membentuk segel, dan matanya menjadi dingin. Dalam sekejap mata, gambar gunung berapi muncul di sekitar Wang Lin. Saat tangannya bergerak, energi asal surgawi disuntikkan ke gunung berapi di sekitarnya, dan gunung tersebut menjadi lebih padat. Ketika mereka akan menjadi padat sepenuhnya, Wang Lin melambaikan tangannya dan semua gunung berapi itu menghilang. Tempat ini berbahaya, jadi aku harus menyelesaikan pertempuran ini secepat mungkin. Wang Lin mendongak dan melihat 3 sinar lampu merah mendekatinya. Yang paling dekat adalah lelaki tua yang berada di puncak tahap pembersih nirwana. Orang tua itu adalah yang tercepat, jadi dia segera mendekat. Wang Lin menyipitkan matanya dan mundur selangkah. Dia kemudian mengangkat tangan kanannya dan berteriak, "Berhenti." Dengan satu kata, hukum muncul di dunia. Orang tua puncak pembersih nirwana merasakan kabel yang tak terhitung jumlahnya muncul dari udara tipis dan menjeratnya. Dia segera berhenti sejenak. Tingkat budidaya Wang Lin, bagaimanapun, hanyalah pembersih nirvana tahap awal, jadi dia segera mengalami serangan balasan. Namun kerusakan semacam ini adalah sesuatu yang bisa dia tekan. Dia segera mundur. Kultivator puncak pembersih nirwana berhenti, namun 2 orang lainnya di belakangnya juga cepat dan segera mendekat. Ketika mereka berada dalam jarak 1000 kaki dari Wang Lin, kilatan niat membunuh muncul di mata Wang Lin dan tangannya membentuk segel, dan dia berteriak, "Gunung." Dengan satu kata itu, 2 gunung berapi tiba-tiba muncul sebelum keduanya menyerang Wang Lin. Aura yang kuat mengelilingi area tersebut. Ekspresi kedua lelaki tua itu berubah dan mereka ingin mundur. Namun, Wang Lin sudah memasang jebakannya. Selama keduanya berada dalam jarak 1000 kaki, mereka akan menderita serangan Mountain Crumbles. Tidak memberikan waktu kepada kedua lelaki tua ini, Wang Lin segera berteriak sambil mundur, "Hancur." Suara gemuruh bergema dan kedua gunung berapi tersebut meletus. Lava dalam jumlah besar mengalir keluar, menciptakan kekuatan destruktif di dalam kehampaan. Saat kedua gunung berapi tersebut meledak, gelombang kejut yang kuat menyebar. Kekuatan Mountain Crumble sudah cukup bagi Wang Lin untuk memiliki keunggulan absolut di antara para pembudidaya di tingkat budidayanya. Kedua lelaki tua itu berada dalam kondisi yang menyedihkan. Mereka berdua batuk darah dan hendak mundur. Niat membunuh melintas di mata Wang Lin. Ketika kedua lelaki tua itu mundur, Wang Lin maju selangkah, berubah menjadi seberkas cahaya, dan muncul di hadapan salah satu dari mereka. Kemudian kedua jarinya membentuk pedang dan dia menusuk tepat di antara alis lelaki tua itu. Orang tua ini telah terluka parah oleh Mountain Crumble, dan pada saat ini, tubuhnya gemetar sebelum meledak. Tepat sebelum dia meledak, dia mengungkapkan senyuman lega. Melihat senyuman ini, mata Wang Lin menyipit dan dia mundur selangkah. Dia akan berurusan dengan orang lain, namun, pada saat ini, rasa bahaya yang mengerikan menyelimuti Wang Lin. Dia tidak lagi peduli untuk membunuh lelaki tua lainnya dan malah langsung mundur ke samping. Tepat setelah dia bergerak, cahaya darah yang mengerikan memenuhi kekosongan. Itu adalah naga darah yang dilukai oleh 8 Raja Mayat Sekte. Saat ini, sebagian kecilnya sudah membeku.
lem es biru, yang merupakan pemandangan yang mengejutkan. Namun, kecepatannya tidak melambat sama sekali. Itu bahkan lebih cepat dari sebelumnya saat disapu oleh Wang Lin. Angin kencang menyebabkan tubuh Wang Lin bergetar dan suara berderak terdengar di sini. Sebuah retakan muncul di dadanya, sebuah luka muncul di avatar batunya. Wang Lin mengangkat kepalanya, tapi naga darah itu sekarang sudah jauh. Orang tua puncak pembersih nirvana dan kultivator pembersih nirvana tahap awal, yang terluka parah, telah menghilang tanpa jejak. Rasa dingin datang dari tubuh Wang Lin. Dia terkejut dengan situasi ini. Namun, memikirkan tentang es biru yang menyebar ke seluruh naga, Wang Lin segera terbang secepat mungkin. Dengan kelicikannya, ia langsung menebak bahwa naga darah ini terluka dan sedang melarikan diri. Oleh karena itu, pasti ada seseorang yang mengejarnya. Wang Lin tidak ingin tiba-tiba bertemu dengan seorang kultivator yang bisa mengejar naga darah tanpa persiapan. Dia tidak mundur lama sebelum 8 sinar cahaya lewat dan mengejar naga darah yang melarikan diri. Salah satu pria parubaya yang tampak arogan memandang Wang Lin dan terkejut. Namun, dia tidak berhenti dan menghilang bersama 7 lainnya. Mata Wang Lin berbinar dan tangan kanannya mengulurkan tangan dan mengeluarkan kulit binatang buas itu. Dia meletakkannya di dadanya dan segera berlari ke depan. Kecepatannya mencapai puncaknya dan dia menyerang lurus ke depan. Dia punya firasat samar bahwa Tuo Shen akan segera muncul. Naga darah itu bergerak cepat dan terus mengaum. Lebih dari separuh tubuhnya telah membeku dalam es biru, dan ini membuatnya menjadi ganas. Ia dengan cepat sampai di tengah kehampaan secepat mungkin. Setelah tiba di sini, naga darah itu melingkar, dan nyanyian dalam bahasa kuno keluar dari mulutnya. Aura kuno muncul dan naga darah tiba-tiba mengeluarkan raungan yang menggetarkan langit. Saat raungan itu bergema, kekuatan waktu meledak dari mulut naga darah dan menyelimuti seluruh kehampaan. Bab 1132. Tuan Wuji. Waktu adalah hukum waktu, dan itu adalah hukum yang dapat dipahami oleh semua makhluk, tetapi mencapai pencerahan di dalamnya sangatlah sulit. Paling-paling, wilayah kekuasaan seseorang hanya berisi sedikit hukum waktu, dan mereka memahaminya melalui wilayah kekuasaannya. Di masa lalu di planet Suzaku, Wang Lin bertemu dengan seseorang dengan domain waktu. Saat itu, Wang Lin merasakan kekuatan domain semacam itu. Bahkan Yun Kezi sangat memperhatikan domain ini saat itu. Dapat dikatakan bahwa di seluruh planet Suzaku, hanya orang tersebut yang memiliki domain seperti itu. Saat gumaman naga darah bergema, kekuatan waktu dari tubuhnya meningkat beberapa kali lipat. Itu jauh lebih kuat daripada sebuah domain dan sudah menjadi hukum. Hukum ini ditetapkan oleh naga darah yang menggunakan mantra ini. Hukum waktu menyelimuti seluruh kehampaan. Ada sekelompok kultivator Al-Heaven. Ada selusin dari mereka, dan selama mereka tidak bertemu dengan kultivator kuno yang terlalu kuat, mereka bisa bertahan. Namun, ketika kekuatan waktu melewati mereka, yang terlemah di antara mereka gemetar. Dia tampak seperti berusia 20-an meski mengira itu bukan usia sebenarnya. Tubuhnya mulai bergetar di luar kendalinya seolah-olah ada energi dingin yang muncul di tubuhnya. Kerutan muncul di kulitnya dan segera saling tumpang tindih. Dia merasa sangat lelah dan budidayanya tampak stagnan. Semua ini terjadi dalam sekejap. Pemuda itu hanya kebingungan sesaat, namun sepertinya ada tangisan yang datang dari jauh.
Tangisan itu sepertinya mengandung ketakutan yang luar biasa. Pemuda itu terkejut. Dia ingin menoleh, tetapi dia mendapati tubuhnya terlalu kaku, dan memutar kepalanya saja sudah merepotkan. Aku, ada apa denganku? Penglihatan pemuda itu kabur, seperti ada lapisan kabut yang menghalangi jalannya. Dia perlahan mengangkat kepalanya untuk menggosok matanya seolah ingin menghilangkan kabut ini. Tampaknya gesekannya berpengaruh, saat dia mendapatkan penglihatan yang jelas. Dia melihat para penggarap di sekitarnya mundur, mata mereka dipenuhi ketakutan dan teror. Dia melihat adik perempuan junior yang sudah lama bersamanya juga memasang ekspresi ketakutan. Dia tidak lagi memiliki kelembutan seperti masa lalu. Apa yang terakhir dia lihat adalah tangan kanannya, yang dia gunakan untuk menggosok matanya, dan dia terkejut. Itu adalah tangan yang dipenuhi kerutan dan bintik-bintik. Ini, tubuh pemuda itu semakin gemetar saat dia mengangkat tangannya untuk menyentuh wajahnya. Dia membuka mulutnya seolah ingin mengeluarkan suara ketakutan, tapi suara itu terkubur bersamanya tanpa ada kesempatan untuk melihat terang hari. Matanya kehilangan vitalitasnya. Seluruh tubuhnya menua dengan cepat sebelum teman-temannya. Rambutnya rontok, giginya membusuk, dan tulang-tulangnya remuk hingga tubuhnya bahkan tak mampu menopang kulitnya. Tubuhnya ambruk menjadi tumpukan debu saat dia meninggal karena usia tua. Pemandangan aneh ini menyebabkan para penggarap di sekitarnya menjadi terdiam karena ini adalah sesuatu di luar imajinasi mereka. Namun, waktu sangat kejam, sehingga mereka tidak punya waktu untuk berpikir sebelum seorang wanita di antara mereka juga menunjukkan tanda-tanda penuaan. Tak lama kemudian, penuaan ini tampaknya menular, karena semua petani mulai menunjukkan gejala yang sama. Seolah-olah saat ini, langit telah membatalkan posisinya sebagai penggarap, membatalkan haknya untuk hidup ratusan, ribuan, atau bahkan puluhan ribu tahun. Seolah-olah tahun-tahun itu telah menimpa tubuh mereka sekaligus. Selusin kultivator ini hanyalah sebagian kecil dari kehampaan. Pada saat ini, pemandangan yang sama terjadi di sekitar kehampaan. Tidak peduli dari mana kultivator itu berasal, selama mereka berada dalam kehampaan ini, mereka tidak dapat lepas dari hukum waktu. Hanya para penggarap nirvana saterer yang bisa menolaknya. Hanya saja, tidak banyak kultivator penghancur nirwana. Setiap kali seorang kultivator mati terhadap hukum waktu, aura tak kasat mata akan meninggalkan tubuh mereka dan menyerbu menuju pusat kehampaan. Untaian aura bergerak melalui kehampaan, dan kecepatannya tidak bisa dibandingkan dengan kecepatan kultivator. Aura-aura ini sepertinya sudah menjadi bagian dari surga, dan dalam sekejap mata, mereka tiba di sebelah naga darah di tengah kehampaan. Semakin banyak pembudidaya yang mati, semakin banyak aura yang memasuki naga darah. Segera, es biru di naga itu mulai runtuh. Seolah-olah kehidupan baru disuntikkan ke dalam naga saat esnya retak. 8 raja dari mayat sekte tidak terpengaruh oleh hukum waktu ini sama sekali. Mereka bergerak semakin dekat ke naga darah. Dari arah berlawanan, Master Flamespark dengan hormat mengikuti lelaki tua berbaju hitam itu. Meskipun lelaki tua berbaju hitam itu sepertinya tidak bergerak cepat, setiap langkah yang diambilnya tampak seperti kekosongan di bawahnya menyusut. Seolah-olah jarak tak terhingga ini hanya 1 inci panjangnya. Ini bukanlah pembengkokan spasial di mana dia menyatu dengan dunia, melainkan dia menyusutkan kekosongan. Dia tidak perlu menyatu dengan dunia karena dia adalah dunianya,
bahkan seluruh dunia hanya berjarak 1 inci. Dia sekarang sedang terburu-buru saat dia berjalan maju selangkah demi selangkah dalam ritme tertentu. Rasa hormat di mata Master Flamespark menjadi semakin kuat. Dia mengikuti orang tua itu, jadi dia secara alami berada dalam jangkauan mantra misterius ini. Saat kekuatan hukum menyelimuti kehampaan, Wang Lin juga merasakannya. Namun, tubuhnya terbuat dari batu, dan usia batu tersebut tidak mungkin dihitung. Kekuatan hukum ini mengelilinginya, tetapi tidak peduli berapa lama waktu berlalu tanpa angin bertiup, batu tetaplah batu. Saat dia dengan tenang terbang ke depan, dia melihat para penggarap di sekitarnya menghilang di bawah hukum waktu. Semuanya lenyap tanpa jejak. Jika kita kehilangan identitas kita sebagai kultivator, tanpa mantra, kita tetaplah manusia biasa. Wang Lin merasa sedih di hatinya, tapi dia tidak melambat. Jika tubuh asli saya datang, saya akan menjadi sama dengan mereka dan menjadi bagian dari kehampaan. Tanpa diduga, para kultivator yang telah berkultivasi selama ratusan, ribuan, dan bahkan puluhan ribu tahun bahkan tidak dapat dibandingkan dengan sepotong pun batu. Wang Lin menggelengkan kepalanya. Melihat segala sesuatu di hadapannya, dia tiba-tiba mendapat pemahaman baru tentang kata Dao. Naga darah telah menyerap aura kultivator yang tak terhitung jumlahnya yang mati karena kekuatan hukum, dan es biru di tubuhnya akhirnya runtuh. Tubuhnya yang besar bangkit dan mengeluarkan suara gemuruh di kehampaan. Saat suara gemuruh bergema, pusaran selebar 10.000 kaki muncul dan suara gemuruh bergema. Sebuah suara keluar dari kehampaan dan perlahan menyebar ke seluruh kehampaan. Tunggu aku datang. Saat suara ini berbicara, lelaki tua di kejauhan berhenti dan tatapannya menjadi serius. Tuan Flamespark terdiam. Ini adalah kedua kalinya dia mendengar suara ini, tapi kali ini kesombongan yang mengerikan itu bahkan lebih kuat. Kesombongan ini menghina hukum dan meremehkan langit. Namun, Master Flamespark tidak menganggap kata-kata ini sombong. Kekuatan tombak di luar planet Suzaku membuktikan bahwa orang ini lebih dari memenuhi syarat untuk menjadi sombong ini. 8 raja dari mayat sekte semuanya berhenti ketika mereka melihat pusaran di kejauhan dan merenung dalam diam. Namun, tak lama kemudian, berbagai tingkat keserakahan dan cahaya hantu muncul di mata mereka. Wang Lin juga mendengar suara gemuruh ini. Tubuhnya berhenti dan dia melihat ke atas. Matanya menunjukkan tatapan pantang menyerah. Tidak peduli seberapa kuat musuh atau sulitnya jalannya, selama Tuo Shen ingin membunuh Wang Lin, dia tidak akan pernah menyerah. Ada banyak orang yang ingin membunuhku, tapi aku masih hidup dengan baik. Wang Lin menyeringai dan terus bergerak maju. Ini adalah kebenarannya. Ini bukan satu-satunya petani yang selamat. Ada juga beberapa penggarap nirvana saterer yang selamat. Setelah merenung sebentar, mereka semua mendekati lokasi ini. Untungnya para pembudidaya yang tersisa di luar kehampaan lolos dari hukum waktu dan selamat. Ada lokasi lain yang ada di luar kekosongannya. Itu ada di tempat yang bukan milik tanah dewa kuno karena itu adalah tanah dewa kuno. Ini mungkin tampak kontradiktif, tapi itulah faktanya. Planet Suzaku hanyalah pintu masuk ke tanah dewa kuno. Ini adalah celah spasial yang bukan milik ruang ini. Retakan ini sangat besar, cukup besar untuk memuat tubuh raksasa dewa kuno bintang 8. Entah itu kehampaan atau cobaan, semuanya, pada kenyataannya, berada di dalam tubuh dewa kuno, sama seperti saat ini. Apakah itu Wang Lin,
8 raja dari Sekte Mayat, atau lelaki tua berkulit hitam, mereka semua saat ini berada di peti dewa kuno. Di celah spasial yang tenang di mana tubuh dewa kuno telah terbaring selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, jika seseorang memperbesar bintang keempat dari 8 bintang, mereka akan melihat seseorang duduk di sana. Orang ini adalah seorang sarjana parubaya. Dia terlihat biasa saja, tapi dia mengandung rasa arogansi yang ekstrim. Seolah-olah dia sudah lama duduk di sana tanpa bergerak. Namanya adalah Tuan Wuji. Bab 1133. 3 cobaan 7 bencana. Suara Tuosen bergema melintasi kehampaan, dan setelahnya terdengar auman naga darah. Naga darah itu seperti binatang buas yang menjaga pusaran, saat ia melingkar di luar pusaran. Namun, ini menunjukkan kesombongan Tuosen, jika tidak, dia tidak akan membuat naga darah membuka pusaran menuju lautan darah. Orang tua berkulit hitam tidak menyerang, dia hanya diam-diam memandangi naga darah itu. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Mata Master Flamespark berbinar, lalu dia maju selangkah dan menyerang naga darah itu. Di kejauhan, 8 raja dari mayat sekte bergerak seperti 8 pedang ke arah naga darah. Mata naga darah itu waspada. Formasi aneh yang mereka 8 ciptakan telah membuatnya menderita. Pada saat ini, matanya bersinar dan ia menyerang ke arah 8 raja dari sekte mayat sambil sepenuhnya mengabaikan Master Flamespark. Itu sangat cepat sehingga menciptakan bayangan setelahnya. 8 orang dari mayat sekte dengan cepat menyebar dan mengepung naga darah. Mereka semua membentuk segel dan membombardir naga darah dengan mantra. Setelah Master Flamespark mendekat, dia melambaikan tangannya dan lautan api muncul. Nyala api berubah menjadi naga api yang mulai melawan naga darah. Pada saat yang sama, tangan kiri Master Flamespark mengulurkan tangan dan segera mengeluarkan bel dari ruang penyimpanannya. Lonceng ini terbuat dari tulang dan dibungkus dengan lapisan logam. Saat muncul, suara dering bergema. Meskipun cincinnya tidak tajam, riak segera menyerbu ke arah naga darah. Mata naga darah menjadi haus darah. Awalnya, naga darah hanya memiliki sepasang pupil, tapi setelah menggunakan mantra yang tidak diketahui, pupilnya terbelah menjadi 2 dan kemudian terbelah lagi. Dalam sekejap, ada 8 pasang pupil di mata naga darah itu. Perasaan krisis segera bergema di hati Master Flamespark dan 8 raja dari Korssek. Namun, mereka adalah kultivator kuat yang telah menembus puncak tahap penghancur nirwana dan melewati 5 penyakit hawar surga. Mereka telah hidup lama dan memiliki pengalaman tempur yang sangat kaya. Saat mereka mendeteksi krisis ini, mereka tidak menghindar, melainkan menyerang. Saat mantra kuat diucapkan, saat kekuatannya mencapai puncaknya, itu juga merupakan momen terlemahnya. Ini adalah pengalaman yang diperoleh 9 dari mereka setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tangan kanan Master Flamespark menyentuh titik di antara alisnya dan 45 pecahan segera terbang keluar. Fragmen tersebut dengan cepat membesar dan berubah menjadi 45 fragmen alam surgawi guntur yang menutupi langit. Kekuatan alam surgawi guntur. Saat Master Flamespark melambaikan tangannya, 45 pecahan itu mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan saat mereka menghantam naga darah. Tekanan dari pecahan yang turun secara tak terduga terasa seperti kekuatan dari surga. Gemuruh menggelegar bergema dan bagian-bagian kecil naga darah yang tak terhitung jumlahnya runtuh.
Pikiran 8 raja dari Sekte Mayat terhubung. Tangan mereka dengan cepat membentuk segel dan 8 sinar cahaya berkumpul. Saat energi dingin berkumpul, formasi mayat ketiga yang membekukan naga tadi muncul sekali lagi. Bola es hitam berukuran 1000 kaki muncul sekali lagi dengan 8 es di dalamnya. Dalam sekejap mata, ujung tajam yang tak terhitung jumlahnya muncul di bola es, lalu menyerang naga darah. Pupil naga darah menyusut, lalu sepasang pupil di antara 8 pupil mulai membesar hingga mengambil posisi pupil lainnya. Saat ini, kegelapan tiba-tiba muncul. Kegelapan ini begitu gelap sehingga indera ketuhanan pun tidak bisa melihat ke dalamnya. Seseorang hanya bisa mendengar suara gemuruh yang menggetarkan surga bergema di dalam. Kegelapan hanya berlangsung sesaat sebelum hilang. Namun, setelah pulih, 4 dari 45 fragmen Master Flamespark hancur menjadi debu dan 41 sisanya didorong mundur. Mata Tuan Flamespark penuh dengan keterkejutan. Bola es yang dibentuk oleh 8 raja dari Sekte Mayat juga diserang dengan metode yang tidak diketahui dan esnya runtuh. 8 dari mereka semua batuk darah dan syok memenuhi mata mereka. Orang tua yang masih berpikir itu mendongak dan mengerutkan kening, tapi dia terus merenung. Ada satu hal yang tidak dia mengerti, apa tujuan Guru Wuji. Mungkinkah untuk mencuri kekuatan dewa kuno kerajaan bintang 8, tapi saat itu, bahkan Kaisar Langit Qin Ling pun menyerah. Tuan Wuji, metode apa yang Anda miliki? Wang Lin berada di kejauhan. Dia melihat pertempuran itu dan tidak mendekat. Kegelapan yang tiba-tiba itu menyebabkan dia merasakan bahaya yang kuat, membuatnya semakin tidak mau mendekat. Namun, setelah melihat naga darah untuk kedua kalinya, Wang Lin merasa itu terlihat familiar. Perasaan ini menyebar ke seluruh hatinya dan mata Wang Lin tiba-tiba berbinar. Dia secara alami melihat Master Flamespark dan lelaki tua berpakaian hitam. Saat dia melihat lelaki tua itu, Wang Lin tahu bahwa naga darah tidak akan bisa berbuat banyak. Namun, lelaki tua itu mengerutkan kening seolah sedang memikirkan sesuatu. Dia bahkan tidak melihat naga darah itu. Dia mampu memaksa kakak senior King Sui kembali. Dia membuka penghalang spasial dengan satu mantra, tubuhnya dipenuhi dengan sumber energi asal, dan dia dapat menyentuh semua hukum. Orang ini harus menjadi kultivator langkah ketiga, tidak ada kemungkinan lain. Mata naga darah telah kembali normal, tetapi keganasannya tidak berkurang, tetapi bahkan lebih intens. 7 pupil yang tersisa membesar sekali lagi dan memenuhi matanya. Seluruh kehampaan diselimuti kegelapan. Dalam kegelapan, Wang Lin segera merasakan hukum aneh menyelimuti dirinya. Sepertinya ingin mencabut jiwa asalnya dan menyatu dengan kegelapan. Kali ini, kegelapan berlangsung selama 2 tarikan napas. Setelah 2 napas waktu, mata Wang Lin dipenuhi kebingungan dan dia mundur beberapa langkah. Suara retakan terdengar saat 7 retakan muncul di tubuhnya. Wajahnya hitam, samar-samar memperlihatkan warna batu. Master Flamespark, yang paling dekat dengan naga darah, pucat dan cepat mundur. Fragmen alam surgawi berputar di hadapannya dan beberapa di antaranya runtuh. Adapun 8 raja dari mayat sekte, 2 tubuh mereka segera runtuh dan 6 lainnya mundur. Salah satu dari mereka dengan cepat mengeluarkan 2 peti mati lagi dari ruang penyimpanannya. Kedua sosok kabur itu segera memasuki peti mati. Dalam sekejap, kedua peti mati itu hancur dan 2 lelaki tua keluar. Saat mereka berdelapan mundur,
tangan mereka membentuk segel. Salah satu lelaki tua itu berteriak, "Formasi mayat kedua." Saat ini, tangan mereka bergerak lebih cepat dan berbaris dalam garis vertikal. Energi dingin mengelilingi mereka, dan dalam sekejap mata, es hitam muncul. Es ini sangat gelap, sehingga mustahil untuk melihat 8 orang tersebut. Namun, dalam sekejap, es tersebut berubah menjadi pedang yang panjangnya lebih dari 1000 kaki. Saat pedang itu muncul, tekanan yang menggetarkan surga muncul dengan rasa ketajaman yang kuat. Itu menyerang langsung ke naga darah dengan energi pedang yang kuat. Mata Master Flamespark melebar saat dia menggigit ujung jarinya dan dengan cepat menggambar sebuah tanda. Dia menekan rune itu dan kemudian terbang keluar, memancarkan warna merah darah di jalan. Fragmen yang tersisa semuanya tersebar dan menyerang naga darah dari segala arah. Sepertinya mereka akan mengepung naga darah itu. Mata naga darah itu menjadi serius dan 6 pupil yang tersisa bersinar sekali lagi. Kali ini bukan hanya satu pasangan yang mengambil alih, para murid berpencar dan berbagi mata. Dalam sekejap, seluruh dunia menjadi gelap, dan setelah 3 napas waktu, kegelapan menghilang. Wang Lin mundur tanpa ragu dan menghindari kekuatan kegelapan. Namun, matanya bersinar dan tetap tertuju pada naga darah itu. Dia merasakan aura dewa kuno semakin jelas dari naga darah. Mata Master Flamespark menjadi lebih pucat, tapi dia terus bergerak maju. Tangannya membentuk segel saat lusinan pecahan alam surgawi terus mendekati naga darah itu. Pedang yang dibentuk oleh 8 raja sekarang berada kurang dari 1000 kaki dari naga darah. Suara letupan datang dari dalamnya seolah-olah ia menahan semacam serangan. Kegelapan muncul sekali lagi di sekitar kehampaan, dan kali ini berlangsung selama 4 napas. Setelah 4 napas waktu, kekosongan kembali normal. Wang Lin mundur lebih cepat, tapi matanya sangat serius saat dia menatap naga darah itu. Pedang yang dibentuk oleh 8 raja dari mayat sekte tampaknya telah melambat. Setelah 4 napas waktu, ia hanya bergerak maju sejauh 200 kaki. Kemudian suara retakan bergema dan retakan muncul pada pedang. Pembuluh darah pada Master Flamespark telah membengkak dan pecahannya masih menempel pada naga darah. Tapi semua ini lenyap dalam sekejap saat kegelapan menyelimuti kehampaan. Suara gemuruh bergema di dalam kegelapan, dan auman naga darah yang marah bisa terdengar. Setelah 5 napas waktu, kegelapan menghilang dan mata Wang Lin bersinar terang. Dia tidak lagi mundur tetapi menyerang naga darah itu. Pedang besar yang dibentuk oleh 8 raja dari mayat sekte runtuh dan 8 dari mereka batuk darah saat mereka mundur. Darah keluar dari mulut Master Flamespark, dan dia dipaksa mundur 3 langkah sebelum dia menghentikan gerakannya. Ada luka besar mulai dari kepala naga hingga ke tubuhnya yang panjangnya 10.000 kaki. Dari jauh, luka ini sangat mengejutkan. Tidak ada darah yang keluar dari luka ini, sebaliknya, ada kristal seukuran kepalan tangan yang tampak seperti dagingnya bocor. Naga darah itu meraung dan pupilnya tiba-tiba menyebar sekali lagi. Ketika kegelapan muncul sekali lagi, Wang Lin mempercepat dan dengan putus asa bergegas masuk. Suara letusan bergema di dalam tubuhnya dan lengan kirinya meledak menjadi abu. Namun, dia tidak melambat sama sekali saat kecemasan dan kebutuhan muncul di matanya. Dia tidak menyangka akan melihat darah hati dewa kuno di sini. Dengan ini, tubuh asliku akan mampu melewati ujian pertama 3 percobaan 7 bencana.
Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.